Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel A Orchid. Hari ini kita mau bahas soal anggrek bulan ya, tentang bagaimana perawatan anggrek bulan. Nah, anggrek bulan ini memang salah satu anggrek yang cukup ya oke ya, cukup banyak diminati para penghobi anggrek, namun kadang-kadang juga jadi momok karena perawatannya relatif lebih ribet ya dibandingkan dengan anggrek-anggrek dendrobium, terlebih lagi di musim hujan seperti ini. Nah, problem pertama ini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Kebetulan nih di kebun saya lagi ada anggrek bulan yang terkena serangan penyakit ya. Ini seperti ini ada bercak kecil, ini mungkin kelihatan ya, ada bercak ini adalah serangan penyakit karena bakteri, dan ini cepat sekali menyebar, biasanya menyebabkan yang disebut dengan soft rot. Dan ini mudah sekali menyebar, terutama di musim hujan dan situasi yang lembab. Nah, kalau ini tidak segera diatasi, ini akan segera menjalar ke seluruh bagian daun dan akhirnya busuk. Jika sampai batang, ini akan menyebabkan kematian dan tidak akan bisa terselamatkan lagi. Oke, kita akan evakuasi anggrek ini biar bisa terselamatkan. Ini anggreknya sudah saya pindah ke sini ya, agak dekat posisinya. Jadi sebelum penyakit ini menjalar ke seluruh bagian daun, sebaiknya ini kita potong. Kita juga harus hati-hati ya motongnya. Kalau ada bagian daun yang masih sehat, sebaiknya ya dibiarkan saja. Tapi kalau ada bagian yang sudah terkena, sebaiknya segera dipotong sampai benar-benar bagian yang kena penyakit itu hilang. Nah, ini potongannya ini kita buang. Kalau bisa kita bakar ya, karena ini ada penyakit dan mudah sekali menular. Ini segera kita buang, dan tangan yang kita pakai, tangan dan alat yang kita pakai buat motong tadi harus disterilkan kembali, dicuci pakai sabun. Nah, ini kita buang ya. Nah, oke, ini sudah kita buang ya, sudah kita buang. Harapannya nanti untuk yang lainnya tidak tertular. Nah, untuk pencegahannya biasanya dilakukan dengan penyemprotan bakterisida. Bakterisida ada banyak merek ya. Saya pakai biasanya satu merek namanya Bactosin. Itu fungisida sekaligus pestisida. Jadi itu bisa dipakai, disemprotkan secara rutin pada tanaman. Nah, pada saat ada gejala seperti itu, sebaiknya kita tidak melakukan penyiraman pada tanaman anggrek kita. Jadi yang terkena tadi sebaiknya tidak usah kita siram dulu. Jadi biarkan aja, tidak kena air, dan tidak kita semprot ya. Tidak kita semprot. Tidak untuk tanaman seperti itu tidak usah kita semprot pakai pupuk. Apalagi pupuk yang mengandung NPK. Nah, pupuk NPK ini akan justru akan mempercepat proses penularan dari penyakit tadi. Jadi kita biarkan aja, nggak usah kita siram, nggak usah kita pupuk. Nah, itu satu problem yang biasa kita hadapi di anggrek bulan. Nah, kemudian ada pertanyaan juga biasanya dari teman-teman, apakah anggrek bulan ini bisa ya ditanam di tempat yang kena hujan? Jawabannya adalah bisa. Ini contohnya ya. Jadi ini anggrek bulan yang sudah saya tanam 2 bulanan ya, dari mulai agak seedling agak gede, mulai remaja. Ini saya tanam di tempat yang terkena hujan. Jadi ini tiap hari kena hujan.
terlebih sekarang intensitas hujannya tinggi banget. Nah, teman-teman bisa pakai pot yang model seperti ini ya, yang model keranjang seperti ini. Kemudian kalau kita beli biasanya pakai media yang ada kadaka seperti ini atau moss putih. Cukup dilepaskan potnya ya. Kalau kita biasanya beli itu dalam kondisi seperti ini ya, ada apa namanya, ada soft pot seperti ini. Ini kita bisa lepas, bisa kita lepas. Nah, ini bisa kita lepas saja. Nah, soft potnya kita lepas dan kemudian kita taruh di sini. Nah, pinggirnya tinggal kita kasih arang ya, tinggal kita kasih arang, atau nggak usah kita kasih arang pun nggak apa-apa, tinggal seperti ini aja. Nah, ini kalau kena hujan air akan langsung turun ya, akan cepat kering atau cepat ngalir dari media ini, sehingga media ini tidak menyimpan air terlalu banyak, dan akar-akarnya ini bebas dari kebusukan. Nah, biasanya penyebab anggrek bulan busuk itu salah satunya juga dari akar, karena akar di medianya terlalu lembab dan terlalu becek, sehingga membuat akar busuk, akhirnya daunnya juga akhirnya ikut busuk juga. Selain tadi faktor soft rot tadi ya, karena bakteri ya. Nah, ini adalah anggrek yang sudah 2 bulan lebih ini kita tanam di sini. Ini juga sudah mulai bagus. Cuma ini memang kemarin sempat telat ya nyemprot pakai fungisidanya. Nah, ini ada kuning-kuning ini. Ini adalah jamur ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman anggreknya ada seperti ini jamur. Ini segera aja kita semprot pakai fungisida. Lama-lama nanti kalau kita nggak telat ya nyemprotnya, ini akan hilang. Maksudnya bukan hilang kuningnya, kuningnya tetap hilang, cuma nanti akan membekas jadi ya coklat seperti hitam seperti ini. Karena memang ini kalau sudah seperti ini kan memang sudah rusak ya. Jadi harapannya ya nanti di daun berikutnya baru bisa bagus lagi. Jadi jangan takut ya teman-teman kalau mau menempatkan anggrek bulan di tempat yang kena hujan, meskipun itu anggrek hibrid ya. Yang penting medianya poros atau malah ditempel di pakis atau di kayu atau di pohon. Kita akan tunjukkan ya yang ditempel ya. Nah, ini adalah anggrek-anggrek bulan hibrid yang kita tempel ya. Jadi tetap kehujanan. Ini pakai sabut kelapa ya. Dalamnya ini kita kasih arang. Nah, ini kita kasih arang. Di sini bisa sudah berbulan-bulan ya. Ini kita tempel di sini sudah berbunga juga. Ini sudah beberapa kali berbunga. Ini tuh, ini aman ya. Alhamdulillah aman, nggak ada kebusukan. Kemudian ini ya, ini juga hibrid. Ini kita tempel di batang kayu seperti ini. Ini dulu dari pot ya, soft pot remaja ya. Ini akar kadakanya masih kita tempel di sini, akarnya sudah seperti ini dan ini sudah berbunga ya, sudah berbunga keren ini bunganya seperti ini. Kemudian ada lagi ini juga sama ya tadi dengan yang tadi bunganya. Ini sudah kita tempel, ini potnya masih kita sisakan di sini, belum kita lepas. Nah, tapi ini bisa nanti kita lepas. Ini juga sudah berbunga ya. Nah, ini sudah berbunga keren juga. Nah, ini kalau ini doritis ya, ini doritis itu memang gampang ya perawatannya. Ini juga sudah bunga. Kalau ini memang kemarin coba saya jemur, saya panaskan pakai hidroponik, tapi nggak kuat ternyata. Hidroponiknya tapi cuma di kolam sih, bukan di hidroponik murni. Ini kemarin gosong, ini oke. Jadi aman ya. Nah, ini yang dulu pernah kita bikin videonya, kita tempel-tempel di pohon yang pertumbuhannya lambat. Ini oke, ini sudah
berbunga lagi, mulai kenop. Nah itu yang sebelah sana berbunga, itu sudah mekar ya bunganya. Oke, ini nah ini akar-akar baru sudah mulai nempel, sudah mulai tumbuh dan nempel di pohon. Nah ini lebih aman biasanya ditempel di pohon hidup seperti ini. Ini sudah mulai mekar, yang sana juga mulai mekar ini. Oh ini agak susah saya ngambilnya, ini pakai tripod ya. Nah ini sudah nempel, itu akarnya sudah seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut ya kalau mau nanam anggrek bulan dan bebas dari bukan bebas ya, tapi relatif lebih aman dari kebusukan itu ditempel. Yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya. Media tanamnya yang penting poros dan bisa air itu bisa hilang dengan cepat ketika kehujanan. Nah ini apalagi ditempel di pohon seperti ini lebih aman. Kalau enggak ya seperti tadi, itu pakai pot yang agak renggang atau banyak lubangnya, kemudian medianya juga yang poros. Nah ini juga ya, ini kehujanan tapi enggak full kehujanan karena ini di pinggir ya, tapi lebih sering kehujanan. Ini sudah bisa seperti ini. Ini malah gendut-gendut seperti ini kalau bisa dihujan-hujankan, tapi yang penting medianya itu yang bisa membuang air secara cepat. Nah ini, jadi kalau sekali lagi buat teman-teman kalau mau nanam anggrek bulan, nah takut nanti mati, nanti busuk dan lain sebagainya, itu cara amannya adalah ditempel, atau kalau enggak ya kita pakai media yang cukup poros. Nah ini juga kalau ini pakai pot ya, ini pakai pot, dan pot aslinya pot plastik seperti ini. Semuanya langsung saya taruh di pot kerat seperti ini sudah nempel, Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.